Halo guys, jumpa lagi bersama dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Pada saat ini kita akan belajar sama-sama masih dalam konteks kepemimpinan yang bisa diterapkan di keluarga, di pekerjaan, di komunitas, dimanapun kita berada. Saat ini kita akan belajar bagaimana pemimpin yang baik, pemimpin yang terbaik, yang hebat adalah pemimpin yang berani menghadapi realitas yang ada. Pemimpin yang siap menghadapi realitas. Realitas yang ada, apalagi kalau realitas itu adalah kenyataan yang pahit, seringkali sulit untuk diakui. Beberapa ahli psikologi mengatakan memang manusia sulit untuk mengakui realitas yang ada pada dirinya. Tetapi untuk menjadi pemimpin yang berhasil, kita perlu menanggapi realitas dengan tepat. Realitas, apalagi realitas yang sulit, seperti menghadapi perusahaan yang merugi terus, hutang yang menumpuk, dan juga kerugian yang harus kita tanggung karena teman-teman kita meninggalkan kita. Karena teman yang menjadi sama-sama mungkin menjadi investor meninggalkan kita. Karena usaha yang dibangun bangkrut atau menimbulkan kerugian. Nah, oleh karena itu perlu kita ketahui yang dinyatakan oleh Jack Welch, yaitu CEO-nya para CEO. Dia dalam sebuah bukunya yang berjudul Straight from the Gut mengatakan bahwa ada 6 aturan yang perlu diketahui di dalam diri seorang pemimpin. Yang pertama, kendalikan tujuan Anda atau orang lain akan melakukan. Lalu yang kedua, hadapilah realitas apa yang ada sekarang, bukan apa yang ada dahulu, atau bukan apa yang kita harapkan. Lalu yang ketiga, berterus teranglah kepada orang lain. Yang keempat, jangan memanajemeni, tetapi memimpinlah. Yang kelima, berubahlah sebelum Anda terpaksa dirubah. Dan yang keenam, jika Anda tidak mempunyai keunggulan bersaing, jangan bersaing. Nah, keenam aturan ini hampir 5 adalah mengenai realitas yang ada. Kita perlu mengetahui realitas itu daripada nanti kita mengalami kerugian yang lebih besar. Nah, dalam menghadapi realitas kita perlu mengetahui situasinya, prosesnya, dan harga yang harus dibayar daripada konsekuensi realitas itu. Nah, kita coba mengecek dengan pertanyaan ini mengenai realitas. Apakah realitasnya dalam situasi ini? Dapatkah saya mengidentifikasikan setiap isu? Dapatkah itu diperbaiki? Lalu apa saja pilihannya? Apakah saya bersedia mengikuti rancangan permainannya? Apakah tim kepemimpinan yang saya pimpin mengikuti rancangan permainan tersebut? Nah, itu bisa mengecek. Nah, kita tahu bahwa dampak dari orang tidak menghadapi realitas itu sangat besar. Maka daripada dampak itu makin sulit, maka kita perlu waspada. Nah, kewaspadaan itu juga kita bisa lakukan dengan pertanyaan ini. Pertanyaan ke-1, mengakui kelemahan saya sendiri, diri saya sendiri. Seorang yang terlibat dalam pencandu alkohol, di dalam komunitasnya mereka diajarkan untuk mengakui
kecanduannya kepada komunitasnya. Begitu juga kita. Apabila kita adalah orang yang tidak bersedia mengakui realitas yang ada, akui itu. Karena pengakuan itulah awal dari pemulihan. Lalu pertanyaan yang kedua adalah merangkul orang-orang yang realistis. Apabila kita orang yang bukan atau tidak siap menghadapi realistis, rangkul orang-orang yang realistis. Isi orang-orang di sekitar kita dengan orang-orang yang menutupi kelemahan kita, sehingga mereka bisa memberi kita kekuatan. Lalu yang selanjutnya, meminta kejujuran dari orang lain. Ya. Jadi lindungi atau lingkupilah kita dengan lingkungan, bukan orang-orang yang menjilat kita, tapi orang-orang yang berani jujur kepada kita walaupun itu sangat menyakitkan. Orang-orang yang jujur sangat membantu perkembangan kita. Lalu selanjutnya, mengundang orang luar untuk memeriksa kita. Perlu ada konsultan yang memeriksa kondisi kita, kondisi organisasi atau institusi kita. Jadi marilah kita orang yang berani, dewasa untuk menghadapi realitas yang ada. Salam mentoring, salam kepemimpinan dari saya, Mr. Sorjan.